Shalom. Selamat hari Minggu. Mari saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sambut ibadah kita pagi ini dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, Bapa Surgawi. Betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian dalam kebenaran dan kasih. Amin. Introitus pada minggu hari ini diambil dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Marilah kita memuji Tuhan, sebab Tuhan Dia baik.
kita nyanyikan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pengakuan dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Pengampunan dosa. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat dalam Ibrani 13 ayat 17. Demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, supaya mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru, saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang tertulis pada Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama.
andalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini kami mengundang anak-anak, cucu-cucu untuk ke depan mempersiapkan kelas sekolah minggu. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Sebelum mereka menerima bagiannya di kelas mereka, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu, membawa anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami bawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka boleh mengenal akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupannya, karena sejak kecil mereka sudah diajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu, ya Roh Kudus, kami serahkan kelas pembelajaran mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Ruangan yang dipakai kiranya Tuhan sucikan, kuduskan dengan Roh Kudus-Mu.
Dan biarlah semuanya roh-Mu itu bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan pengajaran untuk mereka terima. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong, sehingga setiap pelajaran yang diberikan dapat mereka terima. Sehingga firman Tuhan yang ditaburkan, kami percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bekerjalah sebebas-bebasnya, Roh Kudus menaungi kelas mereka. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Saudara-saudara sekalian, pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Ibu Riana Manjadewi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan memuji Tuhan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita naikkan sekali lagi, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau
seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, seperti pujian yang baru kami naikkan kepadamu, kami bagaikan bejana yang siap dibentuk, dan Engkaulah penjunan itu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, atas kasih karunia anugerah-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama, untuk kami bersekutu dengan Engkau dalam ibadah raya-Mu, dan juga dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami semata-mata. Oleh karena itu, siapakah kami ini Tuhan? Kami datang kepadamu dengan kami apa adanya kami. Banyak hal yang telah kami lakukan, bahkan banyak hal yang seringkali mengecewakan hati-Mu. Tapi kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Melalui setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada siang ini ya Tuhan, biarlah kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan, kami semakin bertumbuh di dalam iman, bahkan kami siap ditegur dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, kuduskan dan sucikan hati, lidah dan bibirnya, supaya apa yang disampaikannya berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepada kami. Biarlah Tuhan firman-Mu berkata-kata dalam hati kami masing-masing, bahkan kepada hamba-Mu sendiri. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Shalom. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yosua, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saya rindu kita membaca secara responsoria bergantian. Ayat yang pertama saya membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, demikian juga selanjutnya saya akan membacakan untuk kita semua dari terjemahan baru. Yosua 1 ayat 1 sampai 9 di bawah perikop penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah kematian Musa hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel.
Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun Lebanon di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, terlebih dengan kekuatan Roh Kudus, melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Minggu Trinitas ke-14 ya, hari ini sesuai dengan kalender sinode, tema yang diberikan pemimpin pilihan Allah. Kalau berbicara tentang pemimpin pilihan Allah dan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua. Memang Yosua dapat menjadi teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin. Yosua dikaruniai talenta ganda oleh Tuhan. Dia juga seorang prajurit dan dia juga seorang pemimpin. Kalau kita membaca kitab Yosua 1 sampai dengan Yosua 24 ya. Rasanya ya bagaimana Tuhan Allah bekerja luar biasa di dalam kehidupan Yosua. Dan tentunya Tuhan sendiri produser eksekutif dalam perjalanan kehidupan Yosua ini. Dan siapa tokoh utamanya? Yosua. Yosua adalah pilihan Tuhan setelah masa Musa selesai. Dia melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa. Bukan sesuatu yang mudah bagi dia. Bahkan di dalam Yosua ini beberapa kali dia menyebut nama Musa. Karena memang hukum Musa yang menjadi pegangan orang Israel saat itu, yaitu hukum Taurat, itu yang senantiasa dipakai oleh Yosua untuk memberikan nasihatnya, untuk memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. 51 kali disebutkan nama Musa dari Yosua 1 sampai Yosua 24. Demikian juga kalau saya melihat literasi ya, nama Yosua sendiri memiliki arti Tuhan menyelamatkan. Itu yang ditulis sesuai dengan bahasa Ibrani. Ada sebanyak 149 kali disebutkan di dalam kitab ini. Tuhan menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yosua selalu mengingatkan kepada bangsa Israel,
ingatlah akan hukum Musa. Ingatlah akan hukum Taurat. Kalau kita membaca bacaan kita pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15, di sana dikatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau apa yang disampaikan oleh Musa, Yosua ini juga untuk kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dan ini adalah satu nubuatan yang mana di dalam perjanjian baru digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus kalau menurut bahasa Yunani, karena di dalam perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, di dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus memiliki arti Tuhan menyelamatkan. Sehingga yang disampaikan Yosua ini adalah juga disampaikan oleh Yesus Kristus dan juga para rasulnya. Sehingga janji-janji Tuhan juga tergenapi melalui perjanjian baru. Ada 6 janji Tuhan dari bacaan yang kita baca pada pagi hari ini. Dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, saya menandai itu. Ya, itu juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan para rasul. Ditulis banyak oleh Paulus. Bagaimana di sana dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita membaca dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jadilah kuat, jadilah berani. Kenali firman Tuhan. Kemudian yang keempat dikatakan, taati perintah Allah. Jangan takut, jangan berkecil hati, Allah menyertai Anda. Ya, itu di dalam perjanjian baru. Dituliskan ada dari kitab 1 Korintus dan seterusnya. Demikian juga apa yang dituliskan Tuhan di dalam perjanjian lama. Itu berlaku juga untuk kita anak-anaknya. Sesuai dengan tema yang diberikan pada pagi hari ini. Pemimpin pilihan Tuhan. Berbicara tentang pemimpin Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari-hari ini kita juga berdoa untuk bangsa ini. Amin. Kita berdoa untuk pemimpin pilihan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan berdoa untuk pemimpin pilihan Tuhan. Namun pada kenyataannya dalam proses pergantian kepemimpinan selalu ada isu pemimpin terbaik berdasarkan pilihan para pendukungnya. Sehingga pemilihan pemimpin banyak didasarkan atas jumlah terbanyak. Sehingga ada satu jargon yang mengatakan vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ungkapan tersebut oleh sebagian orang digunakan sebagai pembenaran untuk suara terbanyak. Itu adalah suara Allah. Tetapi ini perlu kita cermati bersama-sama dan kita perlu berhati-hati. Karena apa? Kalau orang tidak percaya dan suaranya banyak, dia pasti memilih orang tidak percaya untuk jadi pemimpinnya. Karena semuanya didasarkan atas jumlah pendukungnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Voting, mana yang paling banyak itu yang berlaku. Padahal belum tentu suara terbanyak itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, siapapun pemimpinnya, tentu Allah memiliki rencana dalam kehidupan kita. Ya, karena orang percaya, seperti firman Tuhan katakan, kalau kita melihat janji Tuhan, ya, seperti tadi berita anugerah ya, yang sudah kita baca bersama-sama dari firman Tuhan ini. Ya, saya menuliskan ini dari 2 pengertian berita anugerah yang disampaikan pada pagi hari ini dari Ibrani. Pasal 13 ayat yang ke-17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Lebih jelas lagi kalau saya melihat terjemahan yang lain. Ikutlah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan sedih hati dan itu tidak akan menguntungkan kalian. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan itu, dalam setiap kehidupan orang percaya, memang tidak semua pemimpin memikirkan kebutuhan rakyatnya. Tidak semua pemimpin memikirkan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Tetapi firman Tuhan mengajar, taatilah pemimpinmu dan berdoalah buat dia. Karena apa? Bagi orang percaya siapapun pemimpinnya, tentu Allah memiliki rencana. Kita siapa yang memimpin kita, kalau itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita, tugas kita apa? Berdoa. Karena apapun pemimpin yang Tuhan tempatkan, tugas kita berdoa buat dia. Dan di balik semuanya itu Tuhan memiliki rencana. Sekalipun pemimpinmu itu bengis, ya kata firman Tuhan, doakanlah dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga diingatkan di dalam Roma 13 ayatnya yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kalau ini berbicara tentang pemerintah, pemimpin ada di mana-mana, di dalam rumah tangga, di dalam gereja, di dalam komunitas kita pasti ada seorang pemimpin. Tanpa pemimpin tidak ada yang mengarahkan. Tanpa pemimpin kacaulah keadaan, ya, kata firman Tuhan seperti itu. Oleh karena itu, berdasarkan bacaan kita pada pagi hari ini, bagaimana setelah Musa selesai, Yosua menerima tongkat estafet dari Musa untuk memimpin umat pilihan Tuhan. Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita melihat pemimpin pilihan Allah adalah pemimpin yang memiliki komitmen terhadap kebenaran. Komitmen. Kalau kita berbicara komitmen, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membawa Bapak Ibu untuk kembali mengingat siapa Yosua, sehingga dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia besar di dalam tangan Tuhan. Dan ini boleh menjadi pelajaran buat kita, mengingatkan kita bahwa kita juga adalah pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan. Untuk apa? Melakukan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, bahkan juga di dalam gereja. Untuk dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, Yosua dan Kaleb termasuk 12 orang pengintai saat itu, diutus oleh Musa melihat negeri perjanjian, melihat keadaannya. Kaleb kepala suku dari Yehuda, dan Yosua kepala suku dari Efraim. Disuruh melihat keadaannya. Dengan komitmen dia berangkat. Dia pegang janji Tuhan. Kalau bangsa Israel sudah dikeluar dari perbudakan yaitu Mesir, menuju ke tanah perjanjian, dan Allah menjanjikan di sana penuh susu dan madu. Di mana kakimu aku berikan, disitulah tanah itu milikmu. Yosua pegang janji Tuhan dengan kuat. Sehingga dia dengan optimis, dengan komitmen bahwa aku akan melihat semuanya, dasarnya satu, janji Tuhan. Ketika dia masuk tanah perjanjian, 10 yang lain pesimis. Tetapi Kaleb dan Yosua, dia membawa
optimis, betul, meskipun orang enak dan suku-suku tanah Kanaan besar-besar. Yang lain mengatakan kita seperti belalang, tetapi Yosua dan Kaleb, kita bisa. Karena dia tahu Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa yang pertama kita sebagai pemimpin-pemimpin kita memerlukan komitmen. Perjalanan dari bilangan 13 sampai dengan Yosua 1 ini, diperkirakan usia Yosua saat itu 80 tahun. Perjalanan yang panjang? Iya. Pemimpin, ya, ada satu statement. Pemimpin itu dibentuk tidak hanya dilahirkan, tetapi Tuhan sudah memberikan benihnya. Dan ini yang dilakukan oleh Yosua. Dia pegang komitmen kepada janji Tuhan 80 tahun. Dia menerima tongkat estafet dari Musa melalui perjalanan yang panjang. Dia pertama-tama menjadi kepala suku Efraim. Kemudian dia melihat perjalanan panjang bagaimana dia menjadi panglima perang saat itu. Dan kepercayaan double porsi Tuhan percayakan kepadanya sebagai seorang prajurit dan sebagai seorang yang membawa umat Tuhan kepada Tuhan sendiri. Untuk melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin karena komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini penting. Ada dua hal yang dapat kita pelajari dari komitmen ini. Yang pertama, komitmen dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dan berani menanggung resiko yang harus dihadapi. Yosua ketika dia membawa berita berbeda dengan 10 yang lain, hanya 2 orang, berapa persentasenya? Sangat kecil. 12 yang pesimis, 10 orang, tetapi hanya 2. Tetapi karena dia komitmen dan percaya akan janji Tuhan, dia berani menanggung resikonya apapun yang terjadi. Saya percaya seperti janji Tuhan, dia seperti Tuhan menyertai Musa, demikianlah Tuhan akan menyertai Yosua. Ini yang dia pegang sehingga dia tidak pernah gentar ketika dia menerima tongkat estafet dari Musa. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Mari kita berkomitmen kepada Tuhan dengan satu hal, pegang janji Tuhan. Janjinya ya dan amin, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Komitmen berikutnya, pada kebenaran itu membuat kita kuat dan teguh hati. Sehingga dengan komitmen apapun yang terjadi, kalau kebenaran itu menjadi dasarnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu ragu. Jalani saja semuanya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Dalam perjalanan kehidupan banyak hal, permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Apalagi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin bukanlah satu pilihan sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang tema pada pagi hari ini, pemimpin pilihan Tuhan. Berarti siapa yang menetapkan? Tuhan sendiri. Namun mari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Mungkin segala persoalan, dinamika dalam kepemimpinan banyak sekali kita hadapi. Tapi mari kita pegang janji Tuhan. Amsal 16 ayatnya yang ke-7 mengatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi jangan gentar Bapak Ibu. Kalau Tuhan percayakan tongkat estafet kepemimpinan kepada kita hari-hari ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada, permasalahan, persoalan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Apapun yang terjadi, banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Terjemahan yang lain dari Amsal 16 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya kawan. Dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini menjadi jelas buat kita, enggak usah gentar. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tidak mudah buat kita. Tapi karena janji Tuhan senantiasa menyertai kita. Komitmen membuat kita kuat
kalau kita berpegang pada janji Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kitalah orang-orang pilihan Tuhan, pemimpin-pemimpin untuk negeri ini. Saya selalu berpikir bahwa sebenarnya yang terjadi di luar sana seharusnya barometernya, ukurannya adalah gereja Tuhan. Tetapi seringkali hari ini diputar balikan. Kita kompromi sedikit-sedikit. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan terlalu kudus, Tuhan terlalu suci untuk kita mengotori hati kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ini proses buat saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, bagaikan bejana yang siap dibentuk, inilah aku di tanganmu. Karena Tuhan menghendaki kita sempurna, karena Dia sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, proses boleh terjadi, tapi ketika kita komitmen sungguh-sungguh, bersyukur dengan yang Tuhan izinkan terjadi, karena semuanya Tuhan sendiri yang akan membawa kita mengenal pribadinya. Oleh karena itu siapapun pemimpin yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Doakan dia, karena kalau pemimpin itu sedih, kita juga sedih. Semakin gak karu-karuan dia memimpin. Begitu kira-kira firman Tuhan, ya, dari berita anugerah yang kita terima hari ini. Karena tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Kalau itu pemimpin tidak sesuai dengan kehendak kita, Tuhan izinkan. Karena kita adalah bejana-bejana Tuhan yang Tuhan siap bentuk. Jadi urusannya apa? Pribadi kita dengan Dia. Hal kedua dari bacaan kita pada pagi hari ini, mari kita lihat bersama-sama dari bacaan kita ayatnya yang ke-8a. Pemimpin pilihan adalah pemimpin yang setia. Syarat menjadi seorang pemimpin yang kedua dari bacaan kita adalah setia. Kita melihat, ya, bacaan kita pada ayat yang ke-8 bagian A. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ini maksudnya apa? Pemimpin yang setia. Bagian yang saya bacakan yang kedua ini, kesetiaan. Apakah komitmen dengan setia tidak menjadi satu bagian? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, secara khusus di dalam kepemimpinan, komitmen dan kesetiaan berdiri masing-masing. Karena apa? Kesetiaan. Kalau kita berbicara tentang komitmen, itu kita melihat komitmen merupakan tekad awal dari kita, dibangun di dalam diri kita masing-masing. Sedangkan kesetiaan merupakan dasar perjalanan seorang pemimpin. Komitmen dan kesetiaan tidak bisa disatukan jadi satu. Karena apa? Boleh berkomitmen, tetapi kalau tidak setia, bagaimana dapat menjadi teladan? Kesetiaan penting? Iya. Setia itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Baik itu mudah. Banyak kalau kita mencari orang baik. Firman Tuhan menulis seperti itu. Tapi untuk mencari orang yang setia, sedikit didapatkannya. Karena memang tidak mudah untuk kita belajar setia. Kita lihat dari tokoh kita hari ini, Yosua. Betapa dia setia menjadi abdi Musa. Mulai dia menjadi pelihat, ya, menjadi pelihat ke negeri tanah perjanjian. Diutus untuk melihat. Dia kembali dan proses panjang masih terus dia lakukan. Sampai di usia 80 tahun dia masih tetap setia. Kesetiaan pasti membuahkan hasil yang luar biasa. Oleh karena itu dalam kita mengiring Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesetiaan sangat penting bagi seorang pemimpin. Kalau kita melihat perjalanan Yesus, bagaimana dia begitu setia. Ketika kita masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. Dia dianiaya, dia dicaci maki, dia dipukul dan dihina. Siapa yang tahan? Dia sebagai Tuhan.
Dia menjadi seorang hamba, mengosongkan dirinya. Karena apa? Kesetiaan. Melihat kasihnya, dia sudah berkomitmen melangkah bahwa aku menciptakan dunia ini semuanya baik, sungguh sangat baik. Tetapi karena kita ini mudah sekali berbuat dosa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita belajar Yosua, kita diingatkan akan bangsa Israel. Ketika Musa naik ke gunung untuk menerima janji Tuhan, hanya 40 hari dia naik. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di bawah sana? Dia sudah beralih hati. Dia sudah menyembah yang lain. Mudah sekali itu kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, minggu yang lalu hari Sabtu, pembelajaran tentang Bible Study di tempat ini, manusia dan dosa seri kedua. Saya menyampaikan tentang dosa. Di dalam perjanjian lama ada 3 kata tentang dosa. Dalam perjanjian baru ada 6 kata tentang dosa. Yang terakhir seperti Rasul Paulus katakan, baru saja ada di dalam hati, ya, seperti kata-kata Yesus katakan, mohon maaf, kata-kata Yesus di dalam Matius 6. Ya, kalau kita melihat contoh dosa perzinahan, tidak belum lagi melakukan, hanya ada dalam hati saja sudah berdosa. Oleh karena itu kita mudah jatuh dalam dosa. Tetapi komitmen dan kesetiaan yang membuat kita tetap dapat mengontrol diri kita untuk mengiring tahu janji Tuhan. Apa yang akan kita lakukan dalam tuntunan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Sehingga dengan kesetiaan ini kita dapat percaya diri. Dikatakan dengan hati-hati, di dalam terjemahan baru yang kedua, dengan seksama. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Maksudnya ketika firman Tuhan itu dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Sehingga kita bertindak hati-hati, tidak mudah jatuh. Mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Tuhan mempercayakan amanat agung kepada kita gerejanya. Kepada kita anak-anak Tuhan. Sehingga mari kita setia kepada Dia. Ya, sehingga kita pede. Kita dimanapun kita berada pede. Saya punya dasar kebenaran firman Tuhan. Mungkin suatu kali dalam satu peristiwa terjadi sesuatu yang tidak seperti kita inginkan. Tapi kita percaya kalau kita memiliki motivasi yang benar, kita komitmen dan kita setia. Seperti tadi Amsal 16 ayat 7. Tuhan menjadikan musuh-musuhnya kawan. Memperdamaikan orang yang jalannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu firman-Nya. Mari kita pegang sama-sama itu. Bukan berarti kita bikin huru-hara, tidak. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, apa dasar kita mengatakan itu? Pasti ada dasarnya. Yaitu pertama-tama firman Tuhan. Dalam kehidupan kita setiap hari dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah berawal dari komitmen dan kita tetap setia. Sehingga kita pede karena kita tahu rambu-rambunya. Tapi ingat, jangan kepedean. Kepedean itu bagus enggak Bapak Ibu? Enggak ya Bu? Kepedean itu enggak bagus. Bisa kebablasan. Pede dasarnya apa? Hati-hati. Melihat situasi dan kondisi. Kalau kepedean bisa jadi apa? Salah. Karena apa? Kita semua juga punya mimpi. Kita semua punya cita-cita. Jangan sampai punya kita sendiri yang akhirnya kita sampaikan lupa bahwa ada firman yang menuntun kita. Maka dari itu kita bertindak hati-hati dikatakan. Boleh pede, tapi jangan kepedean, kebablasan nanti. Ya. Hal yang ketiga dari bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu
Pemimpin Allah adalah pemimpin yang memiliki sikap optimis. Pemimpin yang memiliki sikap optimis, seorang pemimpin, Tuhan berikan visi dan misi yang jelas. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang ini, Yosua tahu bahwa tanah yang Tuhan janjikan pasti seperti apa yang Dia firmankan. Ini menggambarkan kita semua yang ada sekarang ini. Kita ada dalam belenggu dosa. Gambaran dari bangsa Israel ketika ada di Mesir, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh keinginan manusiawi kita, diperbudak oleh kedagingan kita. Tetapi kelahiran Yesus Kristus membuat kita orang-orang yang merdeka. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Sehingga kita harus optimis sebagai gereja-gereja Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin-pemimpin yang membawa tongkat estafet menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi perpanjangan para rasul. Kalau para rasul sudah selesai tugasnya, sekarang kita, rasul-rasul itu rasul-rasul yang hidup pada masa Yesus. Kalau sekarang ada orang-orang yang mengaku rasul, lihat dulu dari firman Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kitalah sekarang perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan amanat agung itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya teringat kesaksian diri saya sendiri. Ketika saya belum kenal GKOI, waktu itu saya baru selesai dari ITKI Petamburan, saya diminta untuk mengisi acara di tempat ini Bapak Ibu, tahun 2003. Saya bersama dengan Pak Anton di tempat ini untuk saya menjadi narasumber seminar pemuda waktu itu. Melihat ekonomi dipandang secara global kalau tidak salah temanya waktu itu. Ya, karena kami berdua punya background sama-sama dari sekuler, mungkin itu pertimbangannya. Ya, dari ekonomi Pak Anton dari sisi sudah melayani di Lampung saat itu. Nah, saya ingat ada Pak Nenggolan hadir, ada Pak Hutauruk hadir waktu itu. Ya, ada siapa banyak, ada almarhum Pendeta Tony juga hadir saat itu untuk ikut seminar. Dan bahkan teman-teman pemuda di Lenteng Agung ada beberapa hadir. Reno masih SMA waktu itu. Saya ingat saya di depan sini bertiga dengan Pak Anton dan Mas Wip waktu itu jadi moderatornya. Reno masih pakai seragam putih abu-abu duduk di pojok sana masuk. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak pernah berpikir kalau saya tahun 2020 menerima tongkat estafet dari Bu Arlen. Saya tidak pernah tahu Tuhan berikan rumah di belakang gereja kepada saya. Saya tidak pernah tahu janji-janji Tuhan yang seperti itu. Tetapi melalui Yosua, banyak perjalanan yang saya lalui, iya. Tuhan izinkan segala macam saya hadapi, iya. Oleh karena itu ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya nggak pernah tahu GKOI. Ketika saya diminta, saya tanya apa gereja GKOI. Ya, saya dari gereja lokal saya di Jawa Timur, Gereja Kristen Injili Nusantara, yang punya STT Nusantara sekarang di Malang ya. Lama, sudah lama. Dulu namanya SAN. Tapi saya sekolah di STT Tawangmangu. Kemudian saya sekolah untuk lanjutan studi saya sekolah di GBI Petamburan. Jadi saya nggak tahu GKOI itu gereja apa singkatannya, Gereja Kristen Oikumene Indonesia. 2003. Inilah perjalanan yang panjang. Saya mengingat, optimis. Ketika saya kembali di tempat ini, saya seperti ketemu dalam keluarga sendiri. Ya, daripada saya jauh-jauh, yang penting gereja itu dalam Yesus Kristus, sudahlah saya beribadah di situ. Ya. Disitulah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita tetap optimis dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, saya nggak pernah tahu. Akhirnya Tuhan percayakan saya gembala sidang di tempat ini. Saya akhirnya banyak mengenal tentang GKOI. Apalagi ya memang bukan secara kebetulan. Pak Ulah dari muda beribadah di sini sehingga dia tahu banyak tentang GKOI. Dan ini menjadi dasar saya melihat. Dan tempat ini adalah
cikal bakal GKOI, nomor 2 yang ditabiskan sebagai gereja di tempat ini untuk GKOI yang lain terbentuk. Oleh karena itu saya mengingatkan kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita melihat banyak jiwa-jiwa. Mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk gerejanya di tempat ini. Pasti Tuhan punya rencana lebih besar lagi untuk gereja ini. Yang penting kita mau bertindak, berkomitmen dan setia serta optimis bahwa gereja ini dipakai Tuhan untuk menjadi gereja yang misioner. Mulai dari yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan, puji nama Tuhan. Kita mulai memperhatikan kecil-kecil yang bisa kita lakukan, bersyukur kepada Tuhan yang dengan kasih karunia-Nya, dengan segala keberadaan kita, walaupun kita masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan di dalam. Tetapi jemaat Tuhan sudah bisa bersatu hati, memperhatikan GKOI yang lain, mensupport untuk mereka yang kekurangan. Supaya apa? Kelebihanmu mencukupkan yang kekurangan, supaya terjadi keseimbangan. Itulah pemimpin-pemimpin yang Tuhan inginkan dalam pilihan Tuhan. Ada hal-hal banyak lagi yang Tuhan percayakan untuk gerejanya. Mari kita melihat ke depan. Kerinduan-kerinduan jemaat Tuhan, kerinduan Tuhan lebih-lebih. Mari kita bawa bersama-sama di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya mengajak Bapak Ibu Saudara banyak berdoa, banyak diam di bawah kaki Tuhan. Saya bersama dengan teman-teman yang senantiasa datang di dalam doa. Saya senantiasa mengetuk pintu kasih karunia Tuhan. Tunjukkan Tuhan gerejamu. Apa yang harus kami lakukan? Walaupun kita menolong, kita tidak kekurangan, tapi Tuhan masih percayakan banyak untuk kita. Amin. Supaya apa? Lebih lagi kita dapat bertindak menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena kami tahu, gereja ini adalah gereja yang sudah dewasa. Tapi kalau kita tidak terus bangkitkan itu di dalam diri kita, bagaimana kita dapat memahami bahwa kita ini adalah pemimpin-pemimpin pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus inginkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan seperti halnya 6 pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini saya kasih tanda dari Alkitab saya ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat itu. Bertindaklah dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jangan gentar dan kecut hati. Dan yang terakhir, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena kemanapun engkau pergi, aku menyertainya. Seperti amanat agung yang Tuhan berikan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam namaku, ajarlah mereka. Karena aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita terus memegang komitmen yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan mari terus kita tetap setia, optimis bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Janji Allah menjadi nyata. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-1, pasal 1 ayat 7b dikatakan apa? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau jaya dalam setiap langkahnya. Kalau nama Tuhan dipermuliakan, apa yang ada? Jaya untuk terjemahan. Ya, kalau terjemahan yang lama apa? Berhasil dan beruntung apa yang kamu lakukan. Karena apa? Engkau tidak pernah lupakan firman Tuhan dan selalu bertindak hati-hati sehingga engkau berhasil dan beruntung. Dikatakan di sini seperti megah sekali ya, terjemahan yang baru ini dikatakan di sana, supaya engkau jaya dalam setiap langkah. Jaya itu orang yang berhasil. Ya. Sekarang perjalanan yang ditempuhnya akan berhasil dan beruntung, bagian B. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada jaminan luar biasa kalau kita menjadi seorang pemimpin yang memiliki komitmen, ditambah lagi setia. Jangan dijadikan satu, kalau sudah
Komitmen iya, aku dijadikan pemimpin di situ. Oke. Tapi dalam kegiatan apa-apa tidak pernah kelihatan, susah. Ya. Ada harga yang harus dibayar untuk kita sebagai pemimpin-pemimpin setia. Tidak mudah, iya. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Dia memberikan kemampuan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, mari bersama-sama kita melihat Dia tidak hanya berjanji, Dia tidak hanya memerintah kepada kita. Ya, Dia tidak hanya memberikan perintah. Firman Tuhan ini tidak, isinya bukan hanya perintah-perintah, tetapi ada janji-janji Tuhan yang Tuhan menghendaki kita mengimaninya setelah kita melakukan perintahnya. Jadi mari kita bersama-sama kembali kepada firman Tuhan. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang terbawah di dalam kehidupan ini. Satu hal, Yohanes 1 ayat yang 9 dikatakan, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita terus berserah penuh kepada Dia, percayalah Tuhan membukakan jalan-jalan buat kita semua. Hidup kita jaya sebagai anak-anak Tuhan. Jaya tidak diukur dari berapa yang kita punya, tidak diukur dengan apa yang kita miliki, tapi jaya di mana kita sukacita menjalani kehidupan ini penuh dengan damai sejahtera. Masalah boleh terjadi, segala sesuatu boleh terjadi, bahkan sesuatu yang sepertinya tidak ada harapan menurut kita. Tapi ingat, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Oleh karena itu kembali kepada Tuhan Yesus, kembali kepada firman-Nya, bertekun di dalam doa dan firman Tuhan setiap hari, dan minta kepada Tuhan untuk kita dimampukan untuk melakukannya. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus, kedagingan kita lebih kuat daripada kemauan kita. Amin. Amin. Baiklah, mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan kebenaran firman-Mu. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Walaupun jalan yang harus kami lalui susah, walaupun jalan yang harus kami lalui sulit menurut ukuran kami, tapi rencana-Mu indah di balik semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan, Engkau menilik hati kami masing-masing siang ini. Jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing. Apapun yang kami hadapi, ajar kami mengangkat hati kami dan mengarahkan mata kami kepadamu. Kamilah orang-orang pilihan-Mu. Kamilah gereja-gereja Tuhan yang Tuhan pilih untuk mengenapi rencana-Mu di bumi ini. Terima kasih untuk semua kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini yang menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan, bahwa jerih payah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah dan kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami percaya Roh Kudus sedang mengerjakan bagian-Mu dalam setiap kehidupan kami, bahkan bagi hamba-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kepadanya kami percaya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengangkat pujian. Sebelum kita sehati, kita bersama-sama berdoa syafaat. Kemuliaannya
Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Mari sehati kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kita menyatukan hati kami Tuhan, untuk kami berdoa. Oleh karena itu Bapa, kami membawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, Engkau melihat keadaan bangsa ini. Waktu berjalan terus, di mana bangsa kami akan mengadakan satu kegiatan besar. Akan ada pesta demokrasi di negeri ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau Allah turut campur di dalamnya. Kami sebagai gereja Tuhan satu hati, minta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Kepulauan Rote, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang terus Tuhan curahkan atas negeri ini. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, dalam waktu-waktu ke depan, situasi dan kondisi yang ada, biarlah dalam kendali-Mu ya Roh Kudus. Ampuni segala dosa dan salah bangsa kami Tuhan. Kami sehati duduk di bawah kaki Tuhan, memohon belas kasihan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat dan pewahyuan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami mempercayai firman-Mu bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan, dan kemana saja Engkau ingin mengalirkannya itu ada dalam kehendak-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, secara khusus para pemimpin negeri ini. Demikian juga ya Tuhan, sampai dengan pemerintahan yang ada di sekitar kami, RT RW yang ada, semuanya dalam kendali Roh Kudus. Itu kerinduan kami ya Tuhan, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala kompromi-kompromi dengan kuasa-kuasa jahat yang akan dipraktekkan melalui pemerintahan terendah yang ada di sekitar kami, kami sehati kami mau patahkan, hancurkan, tundukkan dalam nama Yesus Kristus. Bekerjalah sebebas-bebasnya Tuhan. Kami minta pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan ada di negeri ini. Kami percaya hati-Mu tertuju atas negeri kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh aspek yang ada di negeri ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berkati sektor ekonomi, sektor sosial dan semuanya Bapa, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang hari ini sedang mengalami bencana alam. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, belas kasihan-Mu turun, dan biarlah kami boleh melihat di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang besar, supaya bangsa ini melihat Engkau Allah yang berkuasa sepenuhnya atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami bawa negeri ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan di tempat ini. GKOI Persekutuan kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Masa depan gereja ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa dan kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tunjukkan jalan yang tepat yang harus kami tempuh Bapa, supaya melalui gereja-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan, dan pakai gereja-Mu di tempat ini menjangkau jiwa-jiwa yang itu merupakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan jemaat di tempat ini, baik itu pergumulan ekonomi, baik itu pergumulan pekerjaan, baik itu pergumulan teman hidup,
bahkan pergumulan-pergumulan yang tidak terkatakan ya Tuhan dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terus tanamkan dalam hati setiap jemaat-Mu bahwa sekali-kali Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Yang Tuhan mau, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih untuk setiap janji-janji firman-Mu dan setiap perintah-perintah-Mu ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau melawat setiap rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan, di kediaman mereka masing-masing, apapun pergumulan mereka ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau hari ini ada jemaat Tuhan yang tidak bisa bersama-sama dengan kami karena mereka menghadapi permasalahan kehidupan. Bahkan kalau ada mereka yang pada saat ini sengaja menjauh dari persekutuan dengan Tuhan, kiranya belas kasihan dari Roh Kudus itu menjamah mereka satu persatu. Dan kami sehati, kami mau patahkan, hancurkan, tundukkan segala kuasa-kuasa lain yang mulai mengendalikan pikiran mereka, sehingga mereka menjauhkan persekutuan dengan Engkau dan juga dengan saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang pada saat ini membutuhkan kesehatan dan pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angkau, Ibu Pok Giokwa, Bapak Arianto, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Debra yang dalam minggu depan ini ada pemeriksaan mata untuk operasi katarak Tuhan. Demikian juga anak Giana yang pada saat ini sedang kurang sehat. Demikian juga untuk Ibu Yuli Angkau yang dalam pemulihan Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, biarlah ya Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan mereka. Kalau mungkin Tuhan, kami tidak bisa sebutkan nama mereka, tapi di antara jemaat Tuhan ada yang mengalami kelemahan tubuh, lawat mereka Tuhan. Jamah mereka dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan pakai seluruh obat-obatan, makanan, minuman yang dia pakai, yang dia makan dan dia minum. Semua itu menjadi saluran berkat untuk mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk pekerjaan jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai anak-anak Tuhan. Biar Tuhan pakai mereka menjadi lilin, menjadi terang Tuhan, dan menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui berkat yang mereka terima, kemanapun Tuhan arahkan untuk mereka menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dan mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan dan pelayanan. Kami serahkan penginjilan-penginjilan yang dilakukan dimanapun berada ya Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang ada di garda depan penginjilan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, dan berikan mereka penghiburan supaya mereka melakukan tugas sebagai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan kekuatan yang dari Roh Kudus. Tuhan memberikan penghiburan melalui jiwa-jiwa yang siap untuk dituai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh keluarga mereka, anak-anak mereka, semuanya dalam perlindungan. Segala kebutuhan-kebutuhan mereka, Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, berdoa untuk Sinode GKOI. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Ketua Umum Sinode Bapak Pendeta Ronald Manalu, Ketua MPP Bapak Pendeta Anton Angkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan beserta elemen yang ada Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui Sinode GKOI ini nama-Mu dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa dan banyak pos-pos PI yang semakin Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus beracara untuk Sinode GKOI ini. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, hamba-Mu.
bersama dengan majelis, pengurus komisi, dan seluruh aktivis yang ada di gereja ini Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan, satukanlah hati kami. Karena kami percaya di mana ada persatuan dan kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kami tahu dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, rencana-Mu selalu indah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara Paulus Sitinjak yang berulang tahun tanggal 29 Agustus, Bapak Sandy Mansinga tanggal 1 September, anak Angel Stefani yang berulang tahun hari ini tanggal 3 September. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkat perpanjangan usia dan juga berkat kasih karunia untuk pengenalan mereka akan Engkau semakin Tuhan tambah-tambahkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat yang Tuhan sudah karuniakan usia emas. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan kesehatan yang melimpah, sehingga mereka tetap dapat beraktivitas serta terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Syukur kami naikkan kepadamu pada saat ini Tuhan. Anak-anak yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan sungguh nyata, dan pakai anak-anak-Mu menjadi terang Tuhan melalui prestasi dan studi mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua, keluarga yang Tuhan percayakan untuk mendidik dan membesarkan mereka. Biarlah mereka terus mendidik dalam hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk lingkungan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati ya Bapa. Biarlah tetangga kiri, kanan, muka belakang penuh dengan damai sejahtera Allah. Demikian juga rumah tinggal jemaat Tuhan dimanapun berada, semuanya dalam perlindungan Tuhan, aman dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa, masih banyak doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Namun Engkau Allah yang mengenal kami lebih daripada kami kenal diri kami sendiri, yang akan menyatukan setiap pergumulan kami di dalam doa-doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Di dalam firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Sementara jemaat maju membawa persembahan dimulai dari sebelah kiri saya untuk ke depan, dan kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat kami undang untuk bangkit. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu sebagai saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami akan menyampaikan mengenai tambahan warta jemaat tanggal 3 September 2023. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana Manjadewi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Ibu diberkati pelayanan maupun keluarga. Yang kedua, ibadah persekutuan kaum ibu akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 10 di gereja. Dan ketiga, ibadah bersama kaum bapa se-GKOI akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 jam 10 bertempat di GKOI Bahtera Kasih Adiaksa. Dan keempat, yaitu sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat. Mari kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan tak sedetik pun. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku.
Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Katakan, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Nyanyikan sekali lagi, karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Pulanglah jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Marilah kita terus saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama sehati terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, memiliki komitmen yang kuat di dalam Dia, terus setia mengiring langkahnya, dan terus optimis menjalani kehidupan ini, karena janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Arahkan hatimu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa